langsung joki itu. Nyampe babak ke atas. Alhamdulillah miringnya udah agak berkurang nyampe burung berapa ya? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama UU Merpati Channel. Ya, setelah lama semedi dan bertapa, ini akhirnya muncul lagi, dan ini hari yang luar biasa, ini bisa ketemu sama maestro Merpati, tentunya Mas Obeh ya. Dan ini di kandangnya, di desanya ini Menjangan Bojong. Ini desanya Menjangan Bojong. Ini kita di kandang maestro. Nanti kita akan ngobrol banyak tentunya, karena saya juga kangen dan sudah lama ingin main ke kandang itu. Baru sempat ini ya. Jadi ini sesuatu yang menggembirakan, bisa main ke sini, dan nanti obrolannya santai saja, kita akan ngobrol banyak tentunya ya, tentang dunia merpati yang jelas. Oke, kita akan sapa dulu. Ini di sebelah kiri saya sudah hadir sang owner The Halilintar, Maestro Halilintar Reborn ini. Oke ya, kita salamin dulu. Mas Obeh, gimana kabarnya Mas Obeh? Alhamdulillah baik-baik dan alhamdulillah sehat Mas. Kamu juga alhamdulillah sehat ya? Iya, sama-sama alhamdulillah sehat Mas Obeh. Tetap semangat untuk sukses selalu. Siap. Oke. Dan di sebelah kiri Mas Obeh ada siapa namanya Mas? Ya. Mas Kris. Iya. Mas Kris ini apa ini? Wih, tugasnya yang ini. Membantu, bisa ini multitalenta Mas. Multitalenta bisa membantu Aji. Ini anak sangat penurut sekali dan hatinya bersih. Mantap. Bisa membantu. Bagus. Saya plot di sini tuh si Mas Ari itu untuk diternakan. Nah, yang di player yaitu dimaksimalkan oleh Mas Aji. Oleh Mas Aji ini posisi mungkin capek ya, tidur. Masih punya bayi kecil. Oh iya ya. Oke, ya udah nggak apa-apa Mas Aji, ya mudah-mudahan nanti bayinya sehat ya. Amin. Ya Mas Obeh, ini sebenarnya banyak yang bisa dibahas dengan Mas Obeh ini ya. Iya. Tapi saya akan membahas satu persatu dulu. Siap. Di lomba yang kemarin Mas Obeh, lomba yang di Sili kemarin. Nah, ini kita bahas Kombes dulu ya. Iya. Nah, ini kangen, saya pertama kali melihat Kombes itu dicetak. Betul, Mas Ya. Uko sangat fokus di Bener, Kombes, karena player. saya yakin itu waktu itu, wah ini prospeknya bagus. Iya. Ya, ternyata memang benar. Betul. Iya, nah ini saya ingin tahu ini, kemarin pas di Sili itu Kombes sampai babak berapa? Kombes itu nyampe 6 pasang kan itu ya? Iya. 6 pasang. Iya. Iya, itu ya mungkin belum rezeki, Mas. Iya. Itu di Kombes ini kemarin sebetulnya tetap top form, karena burung masih top form sekali sih. Di Padel juara 2 kali, di Sili Projo pun di Pralomba juga grand final juga kan, juara 2. Yang ini kemarin yang terus terang ya belum rezeki, karena dari awal lomba ini Kombes sebetulnya maksimal banget, cuma di babak 2 ada insiden nabrak kaki joki lawan. Itu pun masih miring lah. Pas habis zuhur itu saya tidak tahu Aji sang joki ini tidak konsentrasi. Saya nggak ngerti bahwa Aji ini mau melahirkan istrinya mau melahirkan. Nggak ngerti, saya tidak tahu. Habis saya ke masjid zuhur itu, istrinya WA saya, "Mas, tolong Mas, Aji diizinkan untuk pulang." Saya kaget, kenapa Mbak? Saya ini mau melahirkan. Waduh, pantes gak diajak ngomong, nggak bisa nih Bob. Iya. Susah gini. Aku sudah tak telepon, Ci, tinggalkan, apalagi itu habis nabrak miring. Posisi Kombes itu agak miring Mas. Posisi miring. Cuma aku berdoa ya sembuh. Misalkan Aji nggak melanjutkan lomba, saya tidak mempermasalahkan, dan saya tetap support ke Aji urusan untuk istri, karena urusannya nyawa kan. Betul. Istrimu urusan nyawa, dan anakmu malah tinggalkan aja, lomba masih banyak. Kita putus di sini nggak apa-apa, nggak lanjut di lomba berikutnya.
Dia pulang, Mas. Hmm. Pulang, kondisikan istrinya, walaupun dia nggak nyampe, saya tidak berharap sih, sudah saya mau apa, wis close di situ aja lah. Nah, ternyata Aji masrahkan di rumah sakit Junet ini, dipasrahkan sama kakaknya istrinya. Dia balik lagi ke lapangan. Mas, masukkan aja Mas, udah ya udah terus kamu sudah tak kondisikan semua, ya wis antang. Habis sudah saya masukkan, Aji langsung joki itu. Nyampe bapak ke atas terus. Alhamdulillah piringnya udah agak berkurang mau nyampe burung berapa ya? 14 pasang itu masih bagus. Cuma waktu saya mantau 14 ini di HP Aji ini dimatiin. Jadi istrinya itu WA-nya ke saya bahwa Mas tolong Mas Aji, aku mau melahirkan. Aku balik lagi ke Aji. Tinggal kunci, walaupun mau juara apa tidak, sudahlah. Sudah habis itu emang nggak belum rezeki ya. Sudah akhirnya kalah. Itu buruk 2 sebetulnya kerja ya. Iya, kerja. Si Kombes sama Jarum itu kerja Mas UU. Cuma ya mungkin belum rezeki. Sepenting alhamdulillah Aji habis itu rampung kan sampai jam 5-an dia pulang. Nah, pas dia pulang anaknya lahir gitu loh. Gak apa-apa Mas Opem, kan masih banyak lomba berikutnya. Dan itu ya penting juga sih, melahirkan itu sesuatu yang diutamakan kan. Kalau di Merpati ya iya benar. Ya hiburan lah. Iya. Oke. Nah, untuk yang kemarin itu bawa berapa nih Mas? Yang di Sili kemarin? Sili itu bawa 2. Bawa 2, satu pun belum kondisi di joki. Maksudnya diikutkan cuma-cuma aja di joki sama si Adi ya. Itu pun sampai babak berapa 3 apa itu kondisinya Adinya, si Adi ini belum tahu karakternya, sebetulnya kerja juga. Cuma si Adi joki ini fokus di 2 burung. Fokus di 2 burung. Ya. Memang yang namanya rezeki itu nggak bisa kita ngatur, kita hanya berusaha kan. Iya. Nggak bisa kita wah pasti menang, pasti nggak bisa. Siapapun ya ini nggak bisa ngatur rezeki. Iya betul. Sudah pada tahu itu. Cuman saya memang tertarik dengan Kombes sudah lama. Nah ini tapi saya belum tahu ceritanya loh ini. Ya. Kombes itu sebenarnya gimana? Ini coba Mas ambilkan Kombes. Masih di angkeman ini hari ketiga ya, nggak apa-apa diisikan dulu ya. Saya pingin tahu, iya istilahnya Kombes itu saya kan belum pernah sama sekali ini. baru kali ini datang dan ya penasaran ya. Kombes. Karena banyak yang tanya, saya di luar itu banyak yang tanya juga. Saya oh ya ini tapi saya nggak tahu atasnya. Ini nanti coba kapan-kapan tak review. Iya, itu tak jelaskan semua tentang ya pertama-tama yang saya bermain kolong lagi ini, merpati kolong lagi ini Mas ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada anak dan istri saya di Surabaya. Itu sangat menyupport saya. Waktu itu saya mau ke sini Oktober 2021 ya, Bang. Itu saya pertama ke sini lagi itu fokus di Oktober 2021 Mas Itu saya diizinkan istri dan saya minta estimasi semua pemain nasional yang saya sebutkan. Misalkan Jonet, adik-adik saya, sama Agus Solis ataupun si Penyok, Mr. P ataupun Batman, nah itu pasti bermain merpati untuk estimasi itu 3 tahun Mas Saya bermain lagi Oktober 2021 dan waktu itu saya Oktober 2021 dapat ini dan burung awalnya saya taruh di tempatnya Mas Anam karena ini masih tak bisa bangun. Selama 6 bulan itu di tempatnya Mas Anam dan adapun burung-burung saya yang baru ternak ini kebanyakan masih C Mas. Jadi yang terima kasih pertama kepada anak istri, yang kedua kepada kita udah kayak saudara ini yang nyupport saya, termasuk Kombes ini udah saya anggap bareng sama Pak Iwan yang di Purworejo, itu udah saya anggap kakak saya. Terus Kode Wibowo dan kru saya semua kayak Mas Arif, Aji, terus Mas Poet, Mas Ari, Mas Haji Anam, nah, terus
Mas Dempo, Mas Dimas juga, semua kru yang membantu saya itu saya sangat terima kasih semua. Itu yang paling saya ucapkan terima kasih dari itu, dari support mereka, dan saya bermain burung dari awal itu belum ada yang player ini sekarang ini, nggak ada yang lahir di sini Mas. Yang lahir ini masih C, walaupun kualitasnya seperti Kobe tapi belum saya mainkan memang karena masih C. Dan waktu itu Batman, John Wick ya tidak ada lahir di sini, tempatnya kandang di kandang, lahir di kandang perdarahan burung saya yang lahir di tempat teman-teman saya yang saya percaya, termasuk Kobe. Jadi jalur Batman ini dari Queen, cucu Queen itu kan, ini dari John Wick, dari Yes, terus Jarum Excel dari Cito. Nah ini dari Queen lah, bapaknya dari Queen kental. Oke, ini karena masih anggrem ya, saya mau lihat nanti biar kembali anggrem. Burungnya kecil Mas. Iya. Ya ini ukurannya sedang, nggak terlalu kecil. Ya masih ada yang kecil lagi. Ini sedang, tapi tulangannya kasar sekali. Ya, memang tulangannya kasar sekali. Oke, Ini apa yang saya namakan kombes ini. 3. Jadi warnanya coklat, dan coklat dari polisi kan. Nah ini slipnya 3 berarti kan melati 3, makanya saya namakan. Dinamakan kombes itu karena coklat, ininya slipnya 3. Ini ya bintang 3 ya. Bintang 3. Padahal ini Pak Iwan yang sudah kayak saudara saya udah jenderal. Kenapa nggak dinamain jenderal Mas? Komjen, dia bilang sampai 3 kombes aja lah, menengah. Kombes kan masih aktif, kalau jenderal udah mau pensiun. Tapi ini sumpitnya kayaknya nggak sama ya, ini kanan kiri ya. Ini banyak burung kan ya. Semua burungku kayak gitu semua Mas. Iya, ini yang satu agak keras, agak kenceng lurus, yang satu agak bengkok sedikit, cedera. Ya. Banyak cedera. Itu Excel juga cedera 3 kali ya, 3 kali patah kaki, banyak cedera semua, mantan burung cedera semua. Oke, ini ya kombes ini biar dikembalikan karena masih angkrem ya. Angkrem, Mas. kasih kombes. Kombes. Ya disupport dari Pak Iwan ya udah saya kakak ya. Purworejo. Kakak Purworejo, dia nyupport, kan udah dari di Surabaya udah kayak kakak saya. Dia sangat support saya untuk kembali. Makanya di dalam ternak ini pun saya pun tidak terlalu banyak Mas. Jadi hanya saya ternak tidak mutu. Nah, dulu di tempatnya tidak di sini ya nggak emang asal jual murah. Kalau di sini saya nggak terpantau lah istilah ya. Di saat burung kondisi birahi Mas, birahi saya ambil telurnya, atau burung kondisi tidak birahi tidak saya ambil telurnya. Jadi ini sudah full indukan di sini ya? Indukan berapa pasang yang super yang sudah saya evaluasi di sini, ada nanti review yang dasar ini ada. Oke ya. Ini yang sekelas kombes ini Mr. B, terus jenggot nanti api bisa itu insya Allah ya. Cuma mentalnya tidak tahu mentalnya sebagus kombes apa enggak, itu rezeki kita terus ya. Karena tapi sudah di lopi di mana sementara ini? Udah mata, ini udah di Legok, masih OCC-nya kan masih terlalu galaan lah, terlalu maksudnya ada musuh masih terlalu emosinya belum. Oke, nanti kita nanti lihat satu-satu lah nanti ya. Oke, siap. Ya, kita ngobrol santai dulu ini karena saya ya satu kangen juga sih. Sebenarnya pengen cerita-cerita banyak lah. Padahal dari dulu aku udah ngomong Mas UU, silakan Mas UU, karena dari awal, dari mulai Batman ya. Jadi saya main ini berarti 1,5 tahun ya. Ari, sini dong. Ini Mas. Dari mulai player di Mas Anam itu sampai sekarang itu berarti 1,5 tahun. Itu alhamdulillah di Mas Anam itu sudah 7 piala Mas. 7 piala, dan di sini Batman itu 7 piala. Ini baru kok aja di kombes 3 ya. Jadi alhamdulillah 10 piala Mas. John Wick
John Wick masih dulu masih apa di lokalan. Di lokalan, ya? Itu kan burung cedera juga sehingga habis operasi. Ya, kalau menurut Mas Obe ini untuk perkembangan khususnya di Pekalongan ini, PPMTK ini, artinya perkembangan merpati seperti apa Mas Obe? Nih di Pekalongan saya rasa mungkin namanya sudah dari atas sudah ngasih Pekalongan ya, kota Pekalongan ya. Jadi, Pekalongan. Iya, bukannya apa ya, maksudnya itu sudah menjadi barometer nasional. Dan jadi makanya saya ngomong sama Mas kenapa kok berapa bulan ini nggak aktif, maksudnya di saat di review kandang saya aja nggak masalah, yang penting dalam arti ini aktif lagi karena follower juga banyak, namanya di PPMTKI Pekalongan ini di tahun ini saya sendiri kemarin ngobrol sama Mas Kapil ya, kok nggak diagendakan lagi, saya belum ngomong panjang sih kemarin saat di lomba. Jadi kenapa jadi barometer ini tahun ini kemungkinan pemain Pekalongan itu banyak yang ngamen ini. Ngamen. Kemarin ya saya sudah nyoba lapak di Sahabat, habis yang kiringan di sana. Terus ini masih bingung ini sama kru, masih bingung mau ke Sahabat atau ke Cikampek, Handau. Ya kalau yang di Handau eventnya apa besok? Pralomba. Nih, kalau saya pribadi, terutama di burung-burung saya kalau sudah 2 kiringan mapan banget, kerjanya maksimal itu lebih bagus menurut saya. Lebih mapan ya. Berarti rencana besok nggak ke Semarang ya? Ke Handau? Insya Allah tidak ke Semarang, karena Semarang langsung mobilan, walaupun di sana kemarin di lock sudah 200 meter lagi finish, cuma saya rasa nggak maksimal nanti kerjanya, takutnya nggak maksimal. Mending kita main 2 gilingan tapi di Handau lebih maksimal. Ya. Jadi kalau yang di PMTKI sendiri belum ada jadwal ini? Belum ada jadwal. Ya, Kapil mau ngomong banyak sih sama saya, cuma nanti biar saya teleponan sama Mas Kapil, kalau motor dari sisa-sisa pengurus PPMTKI lama ya, sebetulnya sisa lama itu hanya saya dan Kapil. Ya. Yang sesepuh ya? Ya maksudnya yang menjadi motor PPMTKI itu saya Kapil, karena cuma yang aktif Kapil Mas ayo ikut dibantu sedangkan saya fokus masih baru. Saya bilang aku dalam artinya aku koyo yoh ataupun gimana, saya anggap walaupun saya orang lama tetap saya masih baru, masih nototim, playernya belum banyak, nanti kru juga masih perlu didampingi gitu loh. Ya tapi ini agak telat kalau baru mau buat schedule ya, karena harusnya ini sudah start. Udah start karena posisi musim udah posisi bagus. Ya mungkin banyak pertimbangannya, nanti bisa dikoordinasikan sama Mbak Kapil. Iya. Ya menurut saya ya lomba tetap diagendakan, walaupun tetap harus jalan di PPMTKI ini harus jalan, karena PPMTKI menurut saya itu wadah organisasi merpati yang sangat mendukung di nasional, karena dulu waktu saya pembentukan di pengurus PPMTKI itu 5 tahun penggodokan aturan-aturan yang dipakai sekarang itu kan berawal dari gagasan atau wacana-wacana dari PPMTKI dulu kan. Nah, itu sebetulnya harusnya seperti dulu lagi. Iya. Gitu. Ya artinya tadi satu itu Pekalongan sebagai barometer, kemudian banyak juga aturan-aturan yang memang dicetuskan oleh PPMTKI. Iya, betul. Yang untuk nasional itu kan ya penggodokannya itu memang lama. Dulu sampai di PPMTKI itu 5 tahun itu masuk 5 tahun. Saya sendiri, ayah, Kapil, itu almarhum Pak Karsono itu sangat berpengaruh di Pekalongan. Terus teman saya akrab Haji Musa Adam itu sangat berpengaruh. Terus dulu kompak sekali, cuma udah pada nggak main. Kok Andre pada pensiun ya. Terus Pak Iwan Alungjaya, termasuk Edi Anugrah, termasuk yang lain-lainnya lah, itu dulu sangat di organisasi itu sangat, Rohmat Pesek, Pak Haji Rohmat Pesek itu sangat
sangat membantu sekali untuk membentukan merpati korong di Pekalongan. Ya, mudah-mudahan harapannya ya nanti bisa itu lagi ya, Iya, solid lagi solid PPMTKI lagi, iya. dan bisa membuat agenda-agenda yang menarik lagi. Ya, ini mungkin ya ini ada banyak agenda juga sih kayak PP3MKBI, mungkin ya masih ikut sibuk kesana kemari ngamen tadi mungkin, ya. mungkin begitu Mas. Maksudnya regenerasinya harusnya ada yang bagus Mas. Jadi yang di pengurus-pengurus lama mungkin masuk di PM3 KBI di Jawa Tengah Bersatu ini, regenerasinya sebetulnya harusnya ada untuk ngurusi di PPMTKI khusus di Pekalongannya tuh dalam arti kompetisinya bisa teragenda dengan bagus. Kalau Mas Obed sendiri sekarang yang aktif playernya ada berapa? Untuk yang A, B, C itu sudah ada berapa Mas persiapannya? Yang A itu paling apa ya? Betulnya Batman, tapi Batman udah mati ya. Batman, Kombes, John Wick, itu pun saya ada player baru ya Pak dari ini yang belikan juga Pak Iwan. Itu cuma masih cedera jadi Trites mata Jawa yang saya namakin Napoli itu kan burung aslinya namanya Amaterasu ya. Dari Purworejo? Bukan, dari punya TJ Sansan. Oh, TJ Sansan. Burung ini udah saya ganti betul bagus tapi CC-nya bagus. Cedera. Amaterasu Cedera, masih cedera ya. Terus Excel dari Cito, ya sudah itu toh. Jarumnya? Itu jarum Excel. Jarum Excel. Ya, Excel itu awalnya jarum itu namanya awalnya Excel. Keturunan itu keturunan jarum ya. Jadi awal saya pertama ya, tak ceritain dari awal ya cerita tentang halilintar pertama ya. Pertama saya main burungnya tahun 2000 Mas. Tahun 2000 sebelum punya Sarinade lah. Main dulu itu pelopor-pelopor tadi yang saya sebutkan itu pada main rame-rame ya. Dulu kan paling burung pasar kan. Wong Jonet itu waktu dulu kan masih SMA saya ajarin itu burungnya burung pasar. Burung pasar kayak Megan cempluk ya saya beli di pasar. Terus Masen Tengis yang juara itu saya beli di pasar milikan tak buat main Jonet itu pada juaranan. Terus memang punya burung bagus itu dari kualitas hebat itu Sarinade ya. Jadi Sarinade itu setiap dilombakan selalu juara dan CC-nya menurut saya kualitasnya sangat luar biasa lah. Bukan burung kontes tapi burung emang faktor kalau ditaruhkan luar biasa. Nah dari Sarinade inilah munculnya anaknya Queen, terus Yes, terus Brooklyn itu adiknya Yes, terus Tito, terus si Chelsea, terus Martil semua banyak. Petir itu jadi burung-burung legend ini dari turunan Sarinade. Adapun saya beli-beli burung dulu kan kerja masih enak Mas, operasional masih enak, saya beli-beli burung-burung kualitas hebat di Brebes banyak juga dari jalur Rotek, tapi Rotek dari almarhum Pak Indiato itu banyak sekali. Lawalata atau saya juga beli leak itu banyak saya. Waktu saya main sama Jonet itu bareng Jonet ikut saya itu 13 tahun berarti Mas. Terakhir saya pun nyilangkan yang terakhir itu bapaknya Kenwood. Bapaknya Kenwood itu bapaknya ini Jarum Mas. Jarum itu player saya tahun 2000 berapa itu? 2008an ya. Itu beli dari Mas Ahmad Husaini ya. Nah, Mas Ahmad Husaini itu saya beli itu Jarum dulu harga 7 juta tapi kurangan bukan selalu konsisten juaranya Mas. Jadi burungnya agak ngupu burungnya. Burung juara tapi kadang-kadang nggak konsisten juaranya. Itu saya bikin betina dan kental Sarinade, Marsen saya silakan dengan itu. Saya bilang sama Junet ini anaknya over CC semua aja. Nah itu masuk anaknya over CC semua. Nah dari anak over CC semua dijodoni Junet betinanya itu dari cucu Lek dan cucu Queen. Nah itu cucu Lek dan cucu Queen akhirnya jadi Kenwood CS itu. Jadi intinya dari Kenwood ya juga cicit Sarinade semua dari Sarinade Mas. Karena sudah saya evaluasi 13 tahun. Gen itu sangat gen yang saya kumpulkan di kandang saya itu alhamdulillah bisa barokah gitu. Bagus. Memang punya istilahnya katuranggan juaranya emang ada gitu. Ada. Makanya saya main baru sekarang walaupun tidak burung lahir dari sini.
yang saya utamakan ya jalur burung tuh Mas, kayak Batman, Kombes itu kan burung dari jalur Queen Mas. Jadi tidak kemana lah, dalam arti tidak kemana, cuma tidak lahir di sini Mas. Tidak lahir di sini. Kalau yang lahir di sini masih di C tadi itu. Oke Mas Obeh, ini menarik sekali Mas Obeh ya, emang. Sambil minum Mas, ini kok minum? Minum santai. Sambil tak tanya-tanya Mas Kris. Ini Mas Kris ini. Mas Kris ini aslinya mana Mas Kris? Tak Lengkong, Jetak Lengkong, Wonopringgo. Wonopringgo. Ikut Mas Obeh udah berapa tahun? Baru berapa? 1 tahun mana? Belum ada. Yang paling lama Ari Mas, Ari itu lama, terus pertama kesini Ari, terus yang kedua joki saya tuh dicarikan adik saya Holes. Jadi semua keluarga saya tuh rukun lah Mas, rukun banget, rukun dari dulu ya maksudnya saya yang anak pertama ya rukun. Kadang judul-judul di YouTuber, maaf ya, judul-judul YouTuber itu kadang membentak-bentakkan itu saya sangat tidak suka Mas. Saya sebetulnya keluarga ini sangat gak suka, karena walaupun adik aku, Holes, Agus, Junet, Suri itu sangat rukun, sangat rukun. Nah, saya ya tahu persis sebenarnya enggak. Saya sering ke Mas Agus, itu ya kalau ada yang itu mungkin nggak paham aja. Iya, jadi rukun banget. Wong ya di lomba ya kalah menang udah ketawa, cuma di keluarga sangat rukun, tidak ada ya tolong-tolong. Sekalipun saya kandang di sini, yang menyarikan tempat sini ya adikku Holes, yang dari joki menemukan Aji juga Holes, dan misalkan saya tidak ada ataupun di lapak itu tetap Junet mengarahkan, adikku Agus juga membantu. Itu dalam artinya sangat rukun. Azuri juga membantu dan saling kompak, walaupun latih di kiri kanan itu sangat kompak sekali. Itu bisa cuman karena kesibukan lah yang mungkin enggak komunikasi, itu paling kan karena kesibukan. Karena dia fokus, saya ajarin untuk fokus konsisten semua di keluarga, sangat sibuk semua di Merpati. Ya ketemunya di lapak waktu kiri kanan C itu sangat kompak ya guyonan bareng. Kadang ya Agus misalkan bentuk tim nggak masalah, oleh bentuk tim, tapi ketemu ya ketawa aja, kalah menang udah biasa. Jangan kadang dibentak-bendakkan Mas, itu yang mungkin tidak kurang bagus. Dari sensasi ya ada lah kadang kayak gitu ya, namanya YouTuber juga kadang kan ya cari sensasi, nyari konten yang menarik. Tapi ada fakta yang jadi sensasi dulu itu ya, waktu itu di Lego ya, saya tahu Tapak Buddha Kombes pernah juga itu di Mas UU. Emang itu burung kan sebelum itu kan burung muncul kan, burung punya nama kan. Nah, waktu diupload di Mas UU itu, nah ini cerdas juga jenengan, walaupun udah mantau burung ini, burung memang sebetulnya bagus lah, dalam arti sangat menghibur di lomba. Saya apresiasikan ya untuk kru ataupun joki-joki muda sekarang hebat sekali. Jadi dia tawadu sama, dalam arti menghormati tapi cerdas dan tidak pernah ada di situ. Saya lihat ya joki-joki sekarang ini tidak pernah menampilkan emosi Mas. Beda dengan saya waktu dulu main. Iya, gegeran Mas, betul. Cuma sekarang saya profesionalnya hebat. Saya yakin untuk kedepannya Merpati Kolong ini kan banyak potensi hebat, tidak di Pekalongan aja, dimanapun ini saya lihat bagus semua. Dan dari pemain-pemain nasional besar di nasional ini sudah menjadi contoh-contoh bagus, walaupun itu joki muda. Contoh joki muda, misalkan contoh lah yang baru muncul misalkan Aji, ataupun itu joki yang kemarin yang juara 2 itu bagus. Tidak ada jiwa-jiwa emosi. Jadi dia warnanya sportivitasnya misalnya Junet temu Aji, temu Junet ya habis itu salaman. Terus joki yang dari Tegal itu ya temu saya, itu sangat bagus sekali. Ya itu harapan kita, emang yang sudah tua kan memang harapannya besok untuk joki-joki muda itu memang jaga sportivitas. Jangan kedepankan emosi lah. Betul. Karena ya kita akan ketemu lagi, akan bergaul lagi. Memalukan kan nanti. Artinya ya setelah kita harus saling support, saling
menasehati, saling mengingatkan kalau ada salah dan dirembuk sing apik. Bagus. Dan contoh joki profesionalnya sekarang misalkan ya, saya apresiasikan dalam arti apa Cilok ya, Koh Cilok itu bagus. Siapa yang tua tuh Batman, Mr. P, Junet ini sebagai apa motivasi mereka, dan joki-joki mudanya dari si Oom ataupun Aji ataupun ke bawah-bawah ini sangat buat contoh, itu sangat bagus sekali untuk kedepannya. Jadi di situ sudah tidak ada tampil emosi, masuk saya lihat itu tidak ada tampil emosi, makanya justru kompetisi ini sangat ramai dan anak-anak muda tapi dengan teknik penjokiannya itu mau belajar dan dengan ketenangannya luar biasa, emosinya tidak dipakai. Saya yakin itu pastinya juara pasti muter Mas, tidak ada burung juara itu toh pasti muter, saya yakin. Beda dengan dulu Mas, masih banyak pancing emosi. Oke, ya ini menarik sekali ya. Bagaimanapun ya ini ya sedulur semua ya ini Mas Obe ini ya sesepuh ya, karena emang dulu sama seangkatan Mbah Kapil, Pak Haji Adam itu memang ya pionirnya PPM TKI di Pekalongan ini memang sebagai barometer dan sesepuh ini yang saya memang ingin ambil pelajarannya. Oke Mas Obe, ini nanti saya ingin melihat nih satu-satu nanti ya, apa yang C atau yang bisa dilihat nanti ya. Siap Mas. Oh, saya belum tanya lagi sama Mas Kres ini, belum tanya Mas Kres sudah punya istri belum? Belum, masih bujangan. Bujang Cingking. Oh, bujang ini. Bujang betul ya? Bujang. Mas Kres ini penurut sekali ya, dalam arti dalam tim kru ya, namanya kru tim itu namanya apa ya, pembalen. Misalkan di pembalen itu dalam arti membuat kompak karena tidak punya marah, tidak punya emosi dan selalu menyenangkan. Jadi tidak pernah kerjanya dengan hati Mas. Diminta dibantu Aji, oke. Di plot Aji ini di player, plot di Mas Ali itu di ternak. Dia bantu sana, bantu sini, tidak pernah ada rasa itu, dia dengan hati tulus. Ya. Jadi ya justru anak yang seperti Mas Kres ini tidak pernah membuat tim itu balance, seimbang. Betul. Seimbang, jadi tidak ada itu kompak. Iya, bener. Memang harus kayak gitu Mas Kres ya. Jadi pertahankan lah, istilahnya. Kadang ada ada kecemburuan misalkan, ini ya, itu membuat tim kacau itu susah untuk juara di itu yang kacau. Contoh di timnya Batman ya, tim Batman itu saya lihat itu pasti ada penyeimbang kayak gitu di Batman. Mas Batman ini anak yang luar biasa kan. Saya yakin di joki ataupun senior di Merpati Kolong yang hebat ini buat contoh ya, Junet, Mr. P, Batman ini sebagai motivator dari joki-joki nasional sekarang kan. Itu saya lihat itu di Mas Batman ada apa, Kotek ya? Itu sangat, anak ini sangat penyeimbang tim ini. Pasti sangat penyeimbang tim. Jadi anak yang sangat menyenangkan dan tidak punya apa. Iya. Karena kuncinya sebuah tim itu ya kru. Ya, jadi sebuah tim akan maju atau tidak itu dari kru, kesolidan kru. Itu sudah wajib itu. Kalau krunya nggak solid, tetap pasti anggur. Ini juga dulu saya main sama Junet. Pelepasnya itu Ronggas yang sekarang di Anugerah. Itu ikut saya nyampe 13 tahun ya, ikut saya total. Itu di saya Junet itu ya penyeimbangnya ini si ini Ronggas. Jadi dia dimarahi nggak pernah jengkel, dikasih tahu tidak jengkel. Jadi sama Junet ini dia tidak pernah punya rasa marah. Jadi akhirnya ya bisa, alhamdulillah 2001 sama Junet sama 2013 itu mungkin piala ini kalau dibawa truk ya truk kan. Luar biasa banyak sekali. Cuma saya ya merasanya itu Mas, jadi penyeimbang tim itu di tim ya, untuk arahan saya ya, untuk tim-tim itu harus ada satu
yang bisa jadi penyeimbang seseorang yang seperti Mas Kris ini yang sangat sangat susah menurut saya. Oke. Ya, Mas Kris, mudah-mudahan itu Mas Kris Ya. tetap istiqomah. Iyalah, biar apa Halilintar Maestro Halilintar Reborn ini biar semakin maju Mas. Amin, Ya. amin, amin, Dan tentunya bisa bermanfaat buat semua, buat keluarga kita semua gitu. amin. Ya. Ini masih ada yang ingin disampaikan nggak? Saya ini nggak persiapan pertanyaan soal ini spontanitas saja. Ya maaf Pak Eko, Mas Uu. Ya saya terus terang saya berterima kasih kalau Mas Uu dari awal saya main merpati dari mulai pertama ini kan Pertama. jadi pemula lagi Mas, Iya. jadi awal lagi dari Batman, John Wick, Iya. Kombes itu pun awal pertama dimunculkan di upload di YouTube itu kan buat support dari kru saya juga, saya sangat dibantu sama Mas Uu. Makanya ini Mas Uu mana kok nggak muncul, karena kok semedinya kayak gini tuh gimana, aku bilang Mas Uu monggo silahkan, kalau buat Mas Uu monggo silahkan sini ngobrol bareng, ya mungkin bisa saya doakan sehat, Iya, selamat dan amin, sukses lagi Mas, amin. sukses eman follower Iya. Mas Uu udah banyak. Mungkin jenengan punya pingin kesibukan ataupun saran saya lah, Iya. kesibukan apa tetap di YouTube ini di Mas Uu udah punya follower banyak, eman banget kalau ditinggalkan. Ya sebenarnya kemarin itu nggak sekedar semedi Mas Obe. Jadi kan ini ya curhat. Maksudnya istri saya kebetulan itu kan kemarin memang sakit dan masih rutin harus nganter ke rumah sakit. Jadi rutin setiap minggu itu dulu sampai 3 kali, 2 kali, 3 kali. Nah sekarang sudah 1 kali, seminggu sekali. Oh iya. Tinggal sekali. Fokus seminggu. keluarga Iya, Mas, jadi itu utama. nah, makanya ya di samping memang kemarin hujan juga kan ya. Iya. Hujan itu sampai Maret itu masih hujan loh. Iya betul. Kemarin masih hujan, terus ada lebaran, ada ya setelah saya semedi tadi. Tapi sebenarnya kangen juga untuk ke Pekalongan ini, kangen ya, temu teman-teman itu kangen. Ini lama juga nggak ketemu teman-teman, nanti Iya. mungkin Eksis lagi Mas Uu. Saya harap eksis lagi Iya, di insya Allah. YouTube, karena di bakat jenengan untuk menjadi YouTuber saya sangat mendukung. Dan dalam arti pastinya banyak channel UU Merpati ini sudah banyak iya. yang ditunggu ya, yang ditunggu Iya. dari netizen yang sangat mendukung sekali di Newport di Mas UU. Insya Allah Mas, apa ya, doa restunya matur nuwun Amin. sekali ya. Saya juga ya ucapkan matur nuwun sama krunya Mas Obeh juga yang sudah istilahnya kerjasamanya enak dengan Iya. YouTuber. Saya apresiasi yang tim-tim, artinya mau kerjasama dengan YouTuber itu kan sebenarnya kan partner kerja. Kalau ya partner kerja artinya apa ya, saling menguntungkan lah. Betul. Kita dengan YouTuber manapun ya, itu artinya untuk kadang ada tim misalkan ya nggak usah malu-malu, tampil kayak gini itu kan enak, bisa terkenal, nanti kalau yang belum punya yang bisa dapat yang kayak gitu, jadi enak, nggak usah malu-malu Mas Kris ya. Ini sambil promo Merpati juga promo. Mas Kris, ya. Anak yang baik dan bijaksana Mas Ya. Kris ya. Tuh mudah-mudahan saya doakan juga Mas Kris lekas dapat pasangan lah. Amin. Nah, iya nggak apa-apa. Ya, pasangan. saya menganggap pro itu tidak seperti anak buah Mas. Menganggap pro itu semua, enggak si Sarif, Mas Ari ataupun Aji itu semuanya seperti adik semua, ataupun Tempo, Poit, Mas Anam juga saya anggap adik semua Mas, nggak ada. Iya, jadi Iya, enak ya, rasanya iya, enak. enak. Jadi semua Plong gitu ya. ada masalah apa seperti kita bisa bantu ya, kita tolong-tolongan. Oke, ya sedulur semua, ini hampir 40 menit ya bersama Mas Obeh, sangat menarik. Lain kali akan saya ulik lagi sisi-sisi lain Mas Obeh ini. Nanti ini masih ingin tanya banyak sebenarnya, tapi capek juga. Nanti lain kali biar ada tema untuk kesini lagi, saya mau ngorek yang lain ya. Ini sementara ini dulu, nanti kita akan lihat merpatinya yang lain yang di Giringan C juga ya. Ada yang B ada nggak? B banyak. Dari kemarin Tata sebutkan nanti jalur ternakan saya yang merata, kualitasnya bagus, ini jalur Mr. Big Mas. Mr. Big ini oke. hampir merata.
insya Allah untuk kualitas nasionalnya sangat bagus. Cuma belum ada yang saya keluarkan jantannya, yang betina udah keluarkan, jantannya masih tak buat calon player dan saya latih, alhamdulillah sangat bagus. Nah, oke ya, kita akan cukupkan dulu perbincangannya. Nanti kita akan review satu persatu kandangnya. Oke, terima kasih Mas Kris, terima kasih Mas Obe. Ya, matur nuwun, terima kasih, sukses selalu Mas. Amin. Ya, demikian apabila ada salah-salah kata dalam tadi berbincang-bincang ya, tentu baik disengaja maupun tidak, tentu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oh, Merpati, Panjang mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath.